Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir ya Allah ya Fatah ya Rahman. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan fadhilnya Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditetapkannya hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa melaksanakan amaliyah pada pagi ini. Mudah-mudahan amaliyah kita baik sunat wajib semuanya ada dalam penerimaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir yaitu masalah kemarin puasa ya sudah beres alhamdulillah. Insyaallah pagi ini i'tikaf kalau keburu sama dengan haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'ana billahi biqaraati wa nabi asrihi faslun wal i'tikafu sunnatun mustahabun, yaitu i'tikaf yaitu berdiam diri terutama di dalam masjid. Kalau secara bahasa umum yang namanya i'tikaf itu berdiam dalam satu perkara, apakah kebaikan atau keburukan. Dia berdiam terus dalam kebaikan disebut i'tikaf, dia berdiam terus dalam keburukan disebut i'tikaf. Itu secara makna bahasa umum. Tapi kalau secara ilmu fikih iqamatu bimasjid bisifati maksusatin, yaitu berdiam diri dalam masjid dengan mempunyai sifat khusus. Walau syartani an-niyat, yaitu ada syaratnya, ada dua. Pertama an-niyat, yaitu ada punya niat. Walam supil masjid, kedua yaitu diam di dalam masjid. Niatnya kalau yang mau pakai bahasa Arab, nawaitu i'tikafi bihadal masjid lillahi ta'ala. Ya kalau yang mau pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia, saya niat berdiam di dalam masjid lillah, karena Allah taala itu tidak apa-apa. Itu syarat, harus ada niatnya. Jadi kalau tidak ada niat tidak sah i'tikafnya. Walaupun berdiam berapa jam tidak niat tidak sah. Jadi tidak termasuk i'tikaf, paling mondok disebutnya. Ya, kedua, wala yakhruju minal i'tikafi al-limungduril hajat lisan. Kemudian tidak boleh keluar selama melaksanakan i'tikaf limungduri, kecuali ada udur, atau illa li hajatil insan, kecuali ada apa kebutuhan ya manusiawi, seperti mau BAB atau mau kencing, itu tidak apa-apa karena itu kan kebutuhan secara manusiawi yang tidak bisa ditahan. Audrin min haidin, atau udurnya yaitu karena ada haid, ketika i'tikaf terutama kaum hawa dan ada haid boleh itu keluar atau menjadi gugur haidnya i'tikafnya. Au maradin, atau karena sakit, la yumkin maqam ma huwa yubtilu bil wati, kemudian sakitnya itu yang tidak memungkinkan diam di tempat. Asalnya biasa sehat, tapi karena kelamaan mungkin karena tegak biasa sakit, maka itu boleh keluar. Tapi sehat kembali, apakah boleh kembali lagi i'tikaf? Tidak apa-apa ya, kembali lagi untuk melaksanakan i'tikaf. Kemudian wayabtilu bil wati, dan batal juga yaitu melaksanakan i'tikaf hubungan suami istri. Bagaimana misalnya sebagian ulama mengatakan kalau di sini mubasyiratul mutafiqi bi syahwati batil ittifaqi, misalnya walaupun cuma bercanda, dan buat apa sih bercanda suami istri ya di dalam masjid. Kan ini seandainya kita menemukan suami istri bercanda gitu, menempel kulit. Kalau misalnya mohon maaf tidak melakukan hubungan suami istri tapi bercanda sehingga menempelnya kulit, kemudian keluar sperma saat itunya, maka batal. Tapi kalau tidak keluar sperma, tidak bersyahwat, itu tidak batal. Misalnya ini ketika i'tikaf pada suami istri lagi bercanda, ya kalau secara ini buat apa i'tikaf kalau kira-kira mau bercanda gitu, seadanya menemukan. Jadi itulah, cuma gitu aja syaratnya i'tikaf itu. Secara ininya cuma dua, niat dan ada di dalam masjid. Luar dari masjid itu bukan i'tikaf.
Gimana kalau di madrasah maka boleh itikaf. Nah, madrasah itu kan tempat belajar, masjid itu tempat bersujud, artinya tempat ibadah, tetap persyaratnya harus di masjid ya, bukan kecuali madrasahnya belajar di sana, sholat di sana, insya Allah bisa, tapi bukan madrasah, kembali lagi namanya menjadi masjid. Itu beres masalah itikaf. Apakah ada sandarannya? Dan keseringan itikaf itu yaitu ketika akhir bulan Ramadan, sebagaimana hadis Rasulullah dalam Sahih Bukhari yang sumber dari Abdullah bin Umar, kata beliau, karena Rasulullah SAW ya'tiful ashril awakhirul min Ramadan. Bukti Rasulullah SAW melaksanakan itikaf yaitu di akhir bulan Ramadan. Apakah selain Ramadan boleh itikaf? Boleh itikaf. Rasulullah SAW pun pernah melaksanakan itikaf, terutama di bulan Syawal, bulan Syawal terutama yang di dalam Sahih Bukhari itu. Artinya bahwa di bulan lain pun boleh melaksanakan itikaf. Namun yang lebih afdol biasanya 10 akhir di bulan Ramadan. Kenapa? Ya tujuannya untuk mencari Lailatul Qadar. Yang lebih dianjurkan itu dan sering ada isyarat-isyaratnya itu dalam Sahih itu biasanya tanggal 2 Hijri ya, tanggal 21. Kemudian kalau di sini disyaratkan dengan 23 kalau di sini. Ada juga yang dikaitkan terutama dari Imam Ghazali, penganut dari Imam Ghazali itu tergantung dari awal hari kita melaksanakan Ramadan, sehingga ada yang intinya mengganjil-ganjil ya. 21, 23, 25, 27 dan 29. Itu ganjil-ganjil yang lebih utamanya. Yang lebih bagus pelaksanaannya yaitu setiap dari tanggal 20 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, beres untuk masalah itikaf. Kemudian kitabul haji, setelah haji. Wah, ini masalah saya juga belum melaksanakan haji ya. Tapi mudah-mudahan yang belum panggilan Allah kita semua bisa bareng-bareng ke sana melaksanakan haji ataupun umrah. Kitabul haji, masalah haji. Wa syaritu wujubul haji, syarat wajibnya haji itu sab'atu asya, ada 7 perkara. Itu pertama ya pasti al-islamu, beragama Islam, fala kafiru, maka tidak wajib yaitu kepada orang kafir. Gimana ini kafir ada pelaksanaan haji dia kafir, tidak Islam ya tidak sah hajinya. Paling ikut realita aja. Misalnya gitu kita melihat ada orang kafir misalkan haji karena tidak Islam, tidak sah. Wal bulughu yaitu sudah balik, dia sudah dewasa dan sudah balik yaitu nama. Gimana kalau anak kecil pelaksanaan haji ya tidak apa-apa, insya Allah pahalanya mengalir kepada orang tuanya ya, tidak apa-apa, syaratnya tetap balik. Kalau misalnya dia tidak melanggar nanti dalam rukun-rukun pun tidak apa-apa kalau misalnya belum balik anak kecil itu. Wal aku dan berakal, wala syariatu lil majnun, yaitu tidak ada syarat bagi orang gila. Ketika biasa normal, ketika pelaksanaan haji menjadi gila mendadak misalnya ya, mendadak gila batal haji. Wal huriyatu merdeka, itu pastilah tidak ada sekarang hamba saya itu. Wujud zadi, adanya bekal lebih. Dimana kalau yang biasanya yang haji mansur ya, halaman digusur artinya menjual tanah gitu ya, seperti yang gratis itu itu pasti masuk punya bekal, pasti punya bekal lebih gitu. Hajinya itu gratis biasanya. Jadi masih lebih di sini juga bisa menafkahi atau memberikan bekal yang di rumah kalau kita sebagai wali penanggung jawab ya, sebagai imam. Ada juga bekal untuk di rumah, yaitu ada juga kalau ada hamba sahaya diberi bekal, baik sekarang asisten diberi bekalnya. Kemudian warehatu, kemudian punya kendaraan sudah disiapkan di sana, apakah baik beli atau menyewa minimal untuk masalah kendaraan itu perjalanannya marhalatani, yaitu 2 marhalah. 2 marhalah itu 4 parse itu yaitu kurang lebih 80 kilo lebih. Kalau seandainya pemondokannya lebih dari 80 kilo maka dianjurkan syaratnya ada kendaraan. Apa tujuannya? Ya supaya pelaksananya bisa tercapai semuanya. Benar, wa tahliyatut thariq, aman dalam perjalanan, maksudnya aman dalam perjalanan ketika pelaksanaan haji itu merasa aman, baik dirinya, harta yang disimpan gitu ya, merasa aman, tenang. Tujuannya untuk keluarga juga ketika ditinggalkan itu merasa aman, dia tidak ada
khawatiran. Kalau misalnya punya si khawatir, jangan dulu melaksanakan haji. Takut apa? Yang mengganggu ketika pelaksanaan haji. Jadi tetap harus ada rasa keamanan di dalam dirinya. Wa imkanul masir, dan kemudian yaitu memungkinkan menempuh jarak yang sedang dilaksanakannya, yaitu maksudnya menempuh perjalanannya sekira-kira yaitu jadi tidak ada halangan gitu ya, sebisanya tidak tempat yang ditempuhnya lancar gitu, tidak ada halangan. Kenapa? Kalau misalnya ada halangan pasti bisa melanggar rukun-rukun haji. Tempatnya pun gampang ditempuh gitu ya. Termasuk dalam wahilah ada kendaraan gitu. Itu masalah syarat wajibnya haji. Jadi pertama Islam, balik, berakal, merdeka, adanya bekal lebih, kemudian punya adanya kendaraan. Itu kalau misalnya perjalanan lebih 80 kilo. Kalau sekiranya apakah boleh jalan kaki tapi rukun bisa sampai, tidak apa-apa jalan kaki juga ya, walaupun 80 kilo, tapi kira-kira misalnya kan jamnya kita dilonggarkan kan sebelum mau berangkatnya, itu tidak apa-apa. Itu kalau misalnya kemudian punya rasa aman baik dirinya, keluarga, harta yang ditinggalkan, dan memungkinkan bisa menempuh jalan dalam keadaan normal. Wa arkanul haji, rukun haji, ini rukun jadi syarat pemberangkatan haji. Kemudian arbaatul ihram, arbaatun ada 4, al-ihramu ma'niyat, itu pertama niat sejak ihram, yaitu pelaksanaan haji yang sudah ada niat, itu khusus ya harus ada, karena kan sebagaimana Rasulullah SAW selalu peringatan innamal a'malu bin niat, setiap perkara itu harus diiringi dengan niat, otomatis niat pun harus ada ketika apakah niat haji atau niat umroh, jadi tetap ada syaratnya. Wal wukuf, kedua wukuf berdiam di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Makanya karena termasuk rukun, mohon maaf, termasuk yang di rumah sakit itu yang sakit-sakit ketika wukuf layanan dibawa semuanya yang di rumah sakit itu. Yang penting harus hadir, yaitu wukuf di Arafah. Kalau yang sudah hadir biasanya dikembalikan kembali gitu ya, termasuk yang sakit parah. Supaya tujuannya? Itu kena rukun haji. Wa tawaf bil bait, kemudian melaksanakan tawaf di Baitullah sebanyak untuk masalah wukuf di Arafah itu, yaitu ketika mulai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah munculnya fajar atau sholat subuh, itu persyaratan dari wukuf di Arafah. Dan tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali, sebanyak 7 kali. Kemudian yaitu diawali di Hajar Aswad, jadi posisinya ada di kiri Hajar Aswad sejajar, di situ mulai menghitung satunya ya. Kalau misalnya lebih dari Hajar Aswad tidak termasuk ya. Hajar Aswad di sini, nah itu mohon maaf ya, di situ Hajar Aswad, tapi posisi kita misalnya lebih dari Hajar Aswad, karena ada garisnya ya di sana ya. Ada garisnya. Kalau lebih dari garis, nanti dihitungnya di sana ketika harus ke ini dulu, keliling dulu. Nah di situ mulai menghitung satu, ya untuk masalah tawaf. Kemudian wasai, yang berjalan kaki baina Safa wal Marwah, antara bukit Safa, nanti ada di sana itu namanya awalnya harus di tepi gunung ya, namanya Abi Kubais itu ya tadi ya. Abi Kubais di situ awal ketika pelaksanaan sa'i yang awalnya di Safa, kemudian di Marwah sebanyak berapa sama, yaitu 7 kali. Di sini cuma 4 yang disarankan, tapi disarankan oleh musannif wa min arkanil haji al-halqu wa taksir, yaitu termasuk mencukur atau menggunting rambut pun itu termasuk rukun haji, itu minimal 3 helai rambut ya. Gimana yang ini yang enggak ada rambutan, yang botak permanen, itu tetap ada syaratnya, itu ada pisau ya, tetap ada suka di ini syaratnya itu syaratnya itu, walaupun botak permanen tetap harus ada. Makanya di sini tidak di secara spesifik, secara rukunnya di persarahan itu, takutnya itu menjaga ada yang botak permanen gitu.
tapi tetap harus dipakai pisau biasanya. Wa arkanul umrah. Nah, kemudian masalah rukun umrah. Salah satu itu ada 3, yaitu al-ihram, punya niat untuk melaksanakan itu umrah. Wa tawaf, sama ada tawaf, wa sa'i, kemudian ada sa'i berjalan kaki antara Safa Marwah, wal halaku yaitu dicukur, sama wa taksir yaitu kaudir atau digunting, bi ahadil qaulaini mah yaitu dalam salah satu kaul. Tetap hampir sama dengan ini, namun yang tidak adanya nanti ketika zumrah. Kalau zumrah itu tidak ada, itu baru syarat dan rukun haji, syarat rukun haji dan rukun umrah. Untuk kewajiban hajinya nanti insya Allah ya besok pagi barangkali ada pertanyaan, mangga. Kalau yang lempar jumroh itu bukan rukun, maksudnya kepada kewajiban pelaksanaan haji. Kalau yang rukun tadi harus ada, maka kalau melewat dari rukun yang tadi, termasuk yang sakit pun tadi harus gitu melaksanakan salah satu rukun yang tadi disebutkan. Maka barangkali pertanyaan. Kalau itikaf itu di masjid itu ada batasan waktu harus Bebas sebenarnya, bebas ya. Kalau bagusnya yaitu tetap seperti pelaksanaan tawaf, maksudnya kalau sudah tarawih yaitu sampai pelaksanaan sholat subuh bagusnya ya. Malah disadarkan dan kebanyakan Rasulullah itu sampai ya kalau di Ramadan itu melaksanakan sahur, kemudian melaksanakan sholat subuh. Jadi jeda beresnya itu pelaksanaan sahur. Kalau di bulan Ramadan ya, kalau selain bulan Ramadan itu bagusnya kalau kuat sampai subuh, pelaksanaan sholat subuh ya, kalau bisa ya. Kalau kuat setengah hari pun insya Allah setengah hari, setengah malam pun tidak apa-apa ya. Rasanya tidak. Kalau itikaf itu nggak boleh pulang. Ya, syaratnya tidak boleh keluar tadi ya, kecuali ada darurat. Jadi kalau sudah keluar tidak gagal lagi maksudnya itikafnya. Jadi itu ya, kecuali ada tadi boleh keluar itu ya, termasuk tidak boleh pulang gitu ya, kecuali pulang dulu misalnya ya, nanti dimantapkan itunya itikafnya itu tidak. Jadi kalau sudah tarawih ya pulang dulu, nanti itikafnya cuma di akhir seperti mulai jam 12 itu tidak apa-apa. Jadi mau tetap awalnya mulai dari jam 12. Kalau itikaf kan harus makan. Misalnya. Tapi kalau misalnya ketika sahur cari bekal buat makan rumah tuh. Ya makanya suka disarankan itu biasanya pulang dulu. Ada juga dari masjid juga mempersiapkan gitu ya. Ya biasanya di masjid pun suka mempersiapkan itu, biasanya tidak usah pulang. Intinya yang menjadi batal itu ya tadi ketika itikaf pulang, balik lagi itikaf pulang, itu batal. Maksudnya sebetulnya ketika itu batalnya gitu. Jadi diulangi kembali itikafnya gitu. Tetap persyaratan tidak boleh pulang, tidak boleh keluar masjid kecuali ada udzur dan ada hajat manusia. Maksudnya hajat manusia itu termasuk makan sahur, itu termasuk hajat. Itikaf jam 12, sahur jam 3 sahur dulu. Kemudian tapi kan sampai subuh, apakah masuk kalau istilah pahalanya mendapat pahala sampai subuh? Ya insya Allah sampai subuh, karena yang makan sahur itu termasuk hajat ihsan gitu. Seperti buang air besar termasuk. Jadi maksudnya dikategorikannya dia mulai jam 12 sampai subuh. Beda dengan pulang. Kalau pulang ke rumah itu termasuk batal. Terus waktu itikaf, itikaf itu kan ada di situ, tapi kadang-kala ada orang yang itikaf kemudian dia pengen umroh pagi, itu balik lagi, itu malamnya itikaf lagi. Itikaf. Setelah itikaf, itu siang diatur lagi rombongannya, Ya. bawa pergi umroh. Pagi-pagi, dan itu balik lagi. Itu itikaf lagi, ya tidak apa-apa gitu. Itu 10 hari terakhir ada dari Indonesia ini. Biasanya siangnya itu ya tidak apa-apa. Biasanya kan kebanyakan itikaf itu pada malam hari kebanyakan. Tujuannya yaitu biasanya tidak ada aktivitas lain. Kalau malam hari tidak apa-apa.
Intinya mah yang menjadi membatalkan itikaf ketika kita niat itikaf keluar rumah, ya keluar masjid, intinya mau kemana itu sudah otomatis sudah sampai jam segitu itikafnya. Kalau misalnya nanti ada yang baru lagi ya diawali dengan yang baru lagi. Memang susahnya tuh pas waktu asar Ya, mau masuk ke Masjidil Haram tuh penuh. ya. Jadi nggak kebagian gara-gara ya kayak MPR di luar jadinya. Ketika menjelang malam itu ya. Iya, tapi rombongannya dari sini bawa. Ada yang bawanya pergi kamu nanti umroh. Yang satu anak-anak muda buatnya. Ya intinya begitulah. Jadi maksudnya masuk itikaf cuma berapa jam saja. Antara itu ya makin lama beritikaf apalagi memperbanyak bacaan Quran atau zikrullah itu insya Allah makin besar juga pahalanya gitu. Yang menjadi batal mah tadi kalau misalnya posisinya kita di sini beritikaf ya termasuk di Masjidil Haram pun sama ya. Misalnya ya intinya cuma berapa jam keluar rumah main dulu tidak apa-apa, mau itikaf lagi berarti masuk metode jam baru lagi gitu, itikaf baru gitu masuk. Nah, itu mungkin untuk gambaran itikaf. Enggak? Di itikaf tuh apa kita harus punya wudu? Iya, harus bersuci ya. Kalau nggak ada wudu nggak dihitung. Sebenarnya bisa saja tidak wudhu juga ya, namun kita pun paling zikrullah. Apa menjaga wudhu tujuannya? Kalau termasuk syarat tidak ya. Namun apa tujuannya lebih bagus Pak? Ada wudhu ketika kita mau baca Quran atau apa gitu kan enak kalau dalam keadaan suci. Kalau untuk syaratnya tidak termasuk syarat ya. Yang penting syaratnya itikaf itu punya niat diam di masjid. Tidak wudhu misalnya tidak apa-apa, paling berbanyak zikrullah. Ya, lebih utama punya wudhu. Kalau kita misalnya mau membatalkan, maksudnya udah selesai kita membatalkan apa ada masalah tertentu enggak? Tidak. Intinya sudah keluar masjid itu sudah batal. Sudah selesai. Paling niat awal saja untuk itu. Kan lebih utama harus ada wudhu itu lebih utama. Kan dilarang itu junub ya punya hadas besar karena itu junub itu diantaranya tidak boleh diam di dalam masjid. Junub tidak boleh. Masuk hamil. Hah? Masuk menstruasi. Iya, termasuk haid, nifas, junub itu tidak boleh. Kalau tidak ada wudhu tidak apa-apa. Kan biasanya kurang bebas juga. Ya, kalau tidak punya wudhu mau baca Quran ya diantaranya harus dalam keadaan punya wudhu. Jadi kurang bebas. Jadi lebih utama ada wudhu. Terus satu lagi Ustaz. Tadi lempar jumrah itu bukannya rukun haji. Ya, paling kewajiban ketika pelaksanaan haji nanti. Berarti kalau kita nggak laksanakan dosa ya? Hah? Kalau kita nggak laksanakan berarti dosa karena itu kewajiban. Ya, kewajiban maksudnya termasuk jumroh ya. Jadi kalau kita nggak kerjakan berarti kita dosa. Ya, karena termasuk wajib gitu. Kalau mampu ya. Enggak? Sholat tarawih sama sholat tahajud sama pada saat Qiyamul lail sama ya karena jadi perubahan nama itu ketika zaman Sayyidina Umar itu ya perubahan nama maksudnya itu sebetulnya Qiyamul lail sama tarawih itu sama ya. Enggak, kalau misalnya salat tahajud kan di atas jam 1 ke atas. Kalau tarawih kan bisa dari habis isya sampai ketika di bulan Ramadan itu ada emang yang merubah sebagian kaul itu tarawih itu termasuk qiyamul lail ya. Qiyamul lail itu tarawih. Jadi qiyamul lail itu dirubah bimananya menjadi tarawih itu zaman para sahabat ya. Soalnya sholat tarawih itu kan qiyamul Ramadan. Kalau misalnya tahajud itu qiyamul lail. Di luar bulan Ramadan juga bisa kerjakan, nggak bisa disamakan tarawih dengan tahajud sama. Enggak, maksudnya ketika pelaksanaan mohon maaf ya seperti tadi ya. Yang disebut qiyamul Ramadan ya, tarawih itu disebut qiyamul Ramadan. Apakah misalnya mohon maaf, apakah dengan qiyamul tarawih cukup nggak misalnya dengan tidak melaksanakan tahajud misalnya ya? Itu tidak apa-apa.
ya, tidak apa-apa karena adanya bimana juga qiyamul Ramadan itu termasuk qiyamul lail. Kalau misalnya mau berindentik, mohon maaf ya, berarti Mas tadi mau berindentik dibedakan, yaitu tarawih itu qiyamul Ramadan, qiyamul lail itu nanti misalnya malam. Ada sebagian ulama itu ada ya, jadi tidak apa-apa saya mau mendetik sana. Tapi kalau kebanyakan para ulama, mohon maaf, ketika di bulan suci Ramadan itu qiyamul Ramadan itu bisa mengganti dengan qiyamul lail. Makanya Rasulullah pun pernah melaksanakan qiyamul Ramadan itu di akhirnya pernah di akhir di akhir malam gitu. Jadi di situ dikiaskannya, itu terserah apakah mau misalnya tadi jadi 2 kali pelaksanaan ya, taraweh dan melaksanakan tahajud, mangga itu terserah gitu ya. Jadi mulai ada zaman sahabat itu yang bimana taraweh itu mulai penggantian. Makanya sholat taraweh itu disebut qiyamul Ramadan gitu. Nah, jadi kalau misalnya tahajud qiyamul lail ya. Karena yang tarawehnya nggak ada di bulan lain gitu, adanya di bulan Ramadan. Jadi kalau kita samakan tahajud dengan ini ya beda gitu, karena sholat taraweh kan hanya di bulan Ramadan. Nah, itu tidak apa-apa, mau bertekad ke sana maka misalnya saya mungkin tadi nanggapnya apakah tadi gimana ya, intinya kalau saya tanggap ya, saya juga kurang fokus. Apakah mungkin ya pertanyaan tadi saya kurang paham, apakah dengan melaksanakan tarawih bisa nggak gitu menjadi ganti dari qiyamul lail? Bisa ya, bisa. Jadi walaupun tidak qiyamul lail pun tidak apa-apa. Itu paling biasanya diganti dengan sholat-sholat seperti syukur wudu gitu ya. Biasanya ada sholat tasbih biasanya mah. Itu apakah mau bertekad lagi setelah tarawih nanti tetap pelaksanaan tahajud pengen qiyamul lail, tidak apa-apa. Dan juga imam yang membolehkan. Jadi membedakan tadi kenapa beliau membedakan gitu, karena beliau bertekad yaitu kalau Ramadan itu tarawih itu qiyamul Ramadan, kalau tahajud qiyamul lail gitu. Karena tidak ada hadis spesifik yang membedakan itu, tidak ada, cuma semuanya mengkiasi dari pekerjaan itu dari pekerjaan baginda Rasul. Karena seperti tarawih pun kan diambil bahasa tarawih itu zaman para sahabat gitu. Makanya ulama ada yang cukup dengan melaksanakan tarawih pun tidak melaksanakan tahajud, tidak apa-apa. Kalau tadi tidak apa-apa, kayak Mas bertekad itu dipisahkan ya. Jadi tarawih mangga, tahajud juga mangga dilaksanakan. Beliau itu tadi bertekadnya mananya apa? Tarawih, qiyamul Ramadan, tahajud, qiyamul lail, itu tekadnya beliau itu gimananya. Jadi 2 kali pelaksanaan. Itu mungkin gambarannya. Gimana? Cukup? Ya, cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan, terutama menjadikan syafaat pertolongan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.